Salam. Sebelum kita mendengar sama-sama firman Tuhan hari ini, saya mengajak jemaat Tuhan berdoa bersama-sama dengan saya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan, kami ingin bersama-sama belajar firman-Mu. Berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan, supaya kami dapat memahami apapun yang kami pelajari bersama-sama pada hari ini. Hamba-Mu yang menyampaikan, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Teks pembelajaran kita pada hari ini diambil di dalam Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai ayat 6e di bawah tajuk Yusuf di rumah Potifar. Dan tema kita pada hari ini, hidup menjadi berkat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini sekali lagi kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana Tuhan memakai hidup Yusuf menjadi berkat di rumah Potifar. Memang hidup menjadi berkat bagi orang lain itu bukan perkara yang mudah. Tetapi bagi kita orang percaya, kita perlu belajar hidup menjadi berkat kepada orang lain seperti Yusuf yang dipakai Tuhan menjadi berkat dimanapun dia berada. Mari kita perhatikan bagaimana Yusuf dipakai Tuhan menjadi berkat di rumah Potifar. Ayat 1. Sesudah Yusuf dijual oleh saudaranya kepada orang Ismail, Yusuf akhirnya dibawa di tanah Mesir. Dan pada waktu mereka di tanah Mesir, orang Ismail menjual Yusuf kembali kepada seorang pegawai yang bernama Potifar. Potifar ini adalah pegawai Raja Firaun yang bertugas di istana. Singkat cerita, melalui cerita ini nampaknya Yusuf seperti barang jualan yang dijual di sini sana. Tetapi konteks kita di Sabah ini sepertinya saya kurang yakin ada orang yang mau membeli seorang lelaki dewasa. Mungkin kalau perempuan yang dijual itu sudah pasti ada orang yang mau membeli. Tetapi kalau lelaki dewasa, saya kurang yakin ada yang mau membeli di Sabah ini. Pertanyaan di sini adalah, mengapa Yusuf waktu dijual di tangan orang Ismail dan kepada seorang pegawai yang bernama Potifar, Yusuf tidak melarikan diri, sebaliknya Yusuf membiarkan dirinya dijual? Apakah Yusuf seorang yang lemah atau sebaliknya? Nah, sebenarnya kalau kita belajar tentang cerita Yusuf ini, Yusuf bukanlah seorang yang lemah. Yusuf adalah seorang yang gagah, rendah hati dan taat kepada Tuhan. Sebab itu dimanapun Yusuf dijual, tetap disukai orang, sebab dia disertai Tuhan. Perhatikan ayat yang kedua, saya bacakan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Siapakah yang dikatakan tuannya di ayat 2 ini? Di ayat 1 sudah dikatakan bahwa yang mengambil Yusuf dari tangan orang Ismail adalah Potifar. Berarti tuan atau bos Yusuf di sini adalah Potifar sendiri. Ayat 3 dan 4 saya bacakan. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jadi Yusuf di dalam cerita ini
disukai dan selalu menjadi berkat itu karena Tuhan menyertai Yusuf. Sebab itu segala sesuatu yang dimiliki oleh Potifar dipercayakannya kepada Yusuf karena dia percaya bahwa Yusuf seorang yang jujur dan setia di dalam tanggung jawabnya. Ayat yang kelima saya bacakan, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan memberkati segala sesuatu yang dimiliki oleh Potifar di dalam rumahnya maupun yang ada di ladang, dan itu semua adalah hasil dari hidup Yusuf yang diserahkannya kepada Tuhan untuk dipakai menjadi berkat kepada keluarganya dan seluruh penduduk di tanah Mesir. Jadi jangan takut hidup menjadi berkat, karena Tuhanlah yang membuat hidup kita menjadi berkat kepada orang lain. Dan ingatlah, kalau kita siap dipakai Tuhan menjadi berkat, maka percayalah segala sesuatu akan dipercayakan kepada kita. Sebab di dalam Matius 25 ayat 2 sudah dikatakan bahwa kalau kita setia kepada perkara kecil, maka perkara yang besar juga akan dipercayakan kepada kita. Begitu juga dengan Yusuf dipercayakan oleh tuannya di Mesir. Perhatikan ayat 6e. Saya bacakan, segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hidup menjadi berkat memang bukan perkara yang mudah, sebab bila kita menjadi teladan kepada orang lain, pasti ada yang tentang. Sebab itu kita sebagai orang percaya, kita perlu sabar dan hidup di bawah pimpinan atau kehendak Tuhan supaya hidup kita berhasil. Nah, sebagai kesimpulan, marilah kita sama-sama belajar hidup memberkati orang lain dimanapun kita berada. Sebab hidup memberkati orang lain tidak menunggu kita kaya atau kita miskin. Sebab waktu Yusuf dijual di tanah Mesir, Yusuf juga bermula dari kekosongan menjadi ada. Jadi kita hidup memberkati orang lain tidak menunggu kita kaya atau kita miskin, sebab Tuhanlah yang menyebabkan hidup kita menjadi berkat kepada orang lain. Jadi kita jangan takut hidup menjadi berkat kepada orang lain, sebab Tuhanlah yang menyebabkan hidup kita menjadi berkat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.